Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IB Times dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Nah, dan saya mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada untuk subscribe channel IB Times, sebuah channel cerdas berislam dan kanal moderasi Islam. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, baik, kalau kemarin kita ini ya membahas tentang ghibah dan abid gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas apa? Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Kang Boy. Terakhir minggu yang lalu kita membaca sampai famahiyya al-ibadatu idzan. Karena kalau menundukkan diri kepada orang yang dicintai atau takdim kepada penguasa itu tidak ibadah. Nah, itu dalam bahasa Arab. Sehingga mahiyya al-ibadatu idzan. Kalau begitu ibadah itu apa? Kita baca paragraf yang ketiga dari penjelasan tentang ayat ke-5 surat Al-Fatihah ini. Tadullu al-asalibu as-sahihatu wal istimalu al-arabiyyu as-sirahu ala anna al-ibadata dzarbun minal khudu'i. Nah, gitu. Tadullu menunjukkan al-asalibu as-sahihatu. Asalib itu ya ungkapan lah ya, meskipun sebenarnya artinya lebih kepada uslub itu loh. Uslub itu kan juga perkataan. Jadi perkataan-perkataan yang sahih dan penggunaan bahasa Arab yang jelas itu, yang tegas, menunjukkan bahwa ibadah itu adalah durbun minal khudu. Salah satu bentuk atau wujud dari ketundukan diri. Nah, gitu. Balighun haddan nihayati nasyi'un ala istis'aril qalbi udmatun lil ma'budi la ya'rifu munsya'aha. Yang artinya itu ketundukan itu apa? Ya intinya pengakuan terhadap keterbatasan diri gitu ya. Lalu merasakan hati ini merasakan istisyar apa dengan udmah itu, keagungan lil ma'budi, keagungan atas apa yang disembah itu yang kita tidak tahu asal muasalnya. Nah itu, jadi saking agungnya tadi itu. Wa i'tiqadun, ya, dan keyakinan bisultatilahu dengan kekuasaannya ya, sultoh ya, la yudraku yang tidak diketahui kan huha wa mahiyatuha. Jadi tidak diketahui apa esensi atau substansi dari kekuasaan itu. Saking besarnya maksudnya begitu. Jadi penjelasan atau kalau menurut ini ya, menurut siapa ini? Rasyid Ridho, kalau merujuk kepada penggunaan kata-kata dalam bahasa Arab yang benar dan tegas, itulah antara lain makna ibadah, yaitu dzarbun minal khudu. Nah, salah satu bentuk dari ketundukan diri yang sebagai akibat dari adanya perasaan bahwa kita ini, manusia ini punya keterbatasan, jadi anihayah gitu ya. Kemudian istisyarul qalb, ada hati yang merasakan udmah, keagungan Tuhan. Kemudian, ya jadi, kemudian, lalu ibadah itu bagaimana? Gitu ya. Lil ibadati suwarun katsiratun. Ternyata ibadah itu memiliki model atau bentuk-bentuk yang banyak. Fikulli dinin minal adyan. Nah, jadi di setiap agama itu punya cara beribadah yang berbeda-beda gitu. Lil ibadati suwarun katsiratun fi kulli dinin minal adyani syara'at
litadkiril insani bidzalika syuur. Jadi yang disyariatkan litadkiril insan untuk memberikan peringatan kepada manusia, untuk selalu mengingatkan manusia bidzalika syuur, dengan perasaan-perasaan yang tadi itu, misalnya bisultanil ilahi al-a'la, nah, dengan kekuasaan Allah yang maha tinggi, yang paling tinggi, yang maha tinggi. Alladzi huwa ruhul ibadati wa syirruha. Dan itulah ruh dari ibadah dan rahasianya. Nah, itu. Sehingga dari sini lalu kita ketemu mahya al-ibadatu idzan, maka itu salah satunya adalah ibadah itu salah satu rahasianya atau ruhnya adalah mengajak manusia menyadari tentang kekuasaan Tuhan yang maha tinggi atau paling tinggi. Walikuli ibadatin minal ibadati as-sahihati asarun. Nah, dan tiap-tiap ibadah minal ibadati as-sahihati, dari ibadah-ibadah yang benar, nah, yang sahih gitu, dari ibadah yang sahih, asarun, pasti ada bekasnya, nah, itu, atau pengaruhnya. Kalau ibadah itu dilakukan dengan benar, baik dan betul, itu, maka pasti ada bekasnya. Nah, di sini disebutkan apa salah satu asar, bekas atau pengaruh ibadah yang sahih itu dalam kehidupan manusia, fi takwimi akhlaqil qaimi biha wa tahdzibi nafsihi. Nah, itu. Jadi ada dua. Pertama adalah takwimu akhlak. Meluruskan akhlak. Nah, jadi tujuannya salah satunya adalah, bukan tujuan ya, bekas. Takwimu dampak itu, pengaruh. Kalau orang beribadah dengan sahih itu, maka ada takwimu akhlak. Akhlaknya lurus, gitu. Lurus, nggak bengkok-bengkok. Itu. Al-qaimu biha, al-qaimu biha artinya orang yang menjalankan. Maka orang yang menjalankan ibadah yang sahih itu akan berpengaruh pada dirinya, kehidupannya dalam bentuk lurusnya akhlak, wa tahdzibu nafsihi, dan mendidik diri sendiri tadi, jiwanya. Nah, bukan nafsu dalam arti hawa tadi itu, tapi mendidik dirinya. Jika ada istilah tazkiyatun nafas itu kan maknanya itu tadi, mendidik, menyucikan jiwa. Tahdzib, mendidik. Tahdzib ini dalam sekali maknanya. Sehingga Ibnu Miskaweh misalnya kan punya buku yang judulnya Tahdzibul Akhlak. Nah, gitu. Mendidik, meluruskan. Wal atharu innama yakunu andzalikar ruh wasu'ur alladzi qulna innahu munsya'at ta'dzim wal khudu'. Nah, dan lagi-lagi wal atharu, dan pengaruhnya atau dampaknya adalah yakunu andzalikar ruh wasu'ur, dari ruh itu, jiwa itu, kemudian perasaan tadi itu, ada satu hal yang disebut dengan munsya'ut ta'dzim wal khudu', sumber dari segala ketundukan dan pengagungan. Nah, ini menarik ya. Di satu sisi ada ketundukan, di sisi lain ada ta'dzim. Jadi al-khudu' itu rujuk atau rojiun kepada al-qaim itu tadi. Tetapi al-ta'dzim itu maknanya kepada al-ma'bud, orang yang disembah. Nah, ini kan menarik. Faida gitu, maka apabila wajadat atau wujidat suratul ibadati khaliyatun min hadal makna, maka apabila suratul didapatkan implementasi atau pelaksanaan atau wujud ya, ibadah itu khaliyatun, kosong ya. Min hadal makna, dari makna ini, lam takun ibadatan. Nah, itu, maka itu tidak bisa disebut dengan ibadah. Nah, sampai sini maka sedikit banyak sudah terjawab.
tentang pertanyaan tadi itu, pertanyaan yang muncul pada periode seri kemarin itu adalah wa mahiyal ibadatu idzan, yaitu ini. Kama ana suratul insani wa tama saluhu laisa insana. Sebagaimana kalau ada manusia kok tidak melakukan itu, ya berarti wujudnya saja yang manusia, tapi hati, hakikat, ruhnya tidak manusia. Kira-kira gitu. Ya, ini ya Kang, kata apa itu wujuduhu Kang adamihi, adanya seperti tiadanya. Atau wujudnya hanya wujud, tidak ada maknanya. Ya. Nah, ini kan mengingatkan kita kepada yang dalam kosakata keagamaan di Indonesia itu ada kesalehan sosial, ritual, dan kesalehan sosial. Nah kan gitu. Implisit, ini paragraf ini pendek, tapi menurut saya salah satu yang dikandung, makna yang dikandung itu adalah tentang keseimbangan antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial. Karena kesalehan ritual itu harus punya athar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya takwimul akhlak. Takwimu akhlak. Takwimu akhlak itu bagaimana? Kan ini masih abstrak. Masih abstrak. Takwimu akhlak. Seperti misalnya begini. Saya beberapa hari lalu nguji tesis. Nah, itu judulnya adalah internalisasi nilai-nilai tauhid. Nah, gitu. Nilai tauhid itu dia definisikan sebagai ketundukan kepada Allah. Yang disebut sebagai tauhid rububiyah. Lalu saya tanya, apa wujud konkret dari nilai tauhid? Ya dia hanya bilang, ya pokoknya tunduk kepada Allah. Nah, itu gimana mau ditanamkan? Barangnya nggak kelihatan. Maksud saya itu adalah bahwa ketundukan kepada Allah itu harus ada turunannya. Nah, sehingga saya jelaskan, saya jelaskan kepada dia, nilai tauhid itu mungkin Anda bisa merujuk kepada pandangan para ulama, pandangan para ahli. Mungkin nilai tauhid itu misalnya ketenangan hati, kepasrahan, ta'awun misalnya. Ya. Nah, berarti kan gini begitu, ya Kang ya, dampak dari soleh ritual itu adalah soleh sosial tadi ya Kang. Iya. Kalau sekarang kan musimnya kalau dikatakan dia adalah orang yang soleh gitu ya, seorang yang ibad gitu kan, dia yang memang secara ritual aja gitu, jadi belum berdampak pada soleh sosial seperti itu. Iya, sehingga ini relevan betul dengan kehidupan kita hari ini. Takwimu akhlak ini loh. Apalagi akhlak bermedia sosial. Wah, itu. Sholatnya kenceng tapi bermedia sosialnya juga nyakiti orang. Misalnya gitu kan ya, berarti nggak nyambung. Kenapa demikian? Karena sebenarnya dalam dunia kita hari ini, media sosial itu sudah menjadi ruang publik. Dulu kita membayangkan ruang publik itu ya berarti pertemuan orang secara langsung. Tapi teknologi kan telah mengubah telah membawa perubahan-perubahan dalam interaksi dalam kehidupan sosial. Sehingga menurut saya media sosial itu ruang publik. Maka etika berinteraksi di ruang publik itu harus kita tata. Kalau orang ibadahnya baik, mestinya berinteraksi di media sosial baik. Tapi saya heran, justru kelompok-kelompok yang mengatakan berkuar-kuar keagamaannya oke, itu ya, paling kaku dan paling keras di media sosial sehingga tidak membawa ketenangan. Nah, berarti itu menurut betul kan? Ini perlu dilakukan takwimul akhlak. Nah, ya, itu. Kalau di dalam Al-Qur'an juga kan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berarti kan fahsya wal munkar itu kan dampak dari ibadah sholat itu ya, Kang. Kalau nggak berdampak itu ada di sini. Kalau dipikir sholatnya untuk apa seperti itu? Hanya menggugurkan itu ada di sini. saja. Maka kita lanjutkan. Khud ilaika ibadata sholati masalan. Nah, itu. Maka ambillah olehmu atau akan kupersembahkan bagimu semuanya contoh ibadah sholat. Itu kata Rasul Ridho. Wandur kaifa amarallahu bi iqamatiha. Dan lihatlah bagaimana Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat itu. Nah, gitu. Sehingga di sini dikatakan itu tadi ada yang disebut dengan
yasduru an ilatihi wa tasduru anhu atharuhu. Wa atharus sholati wa nataijuha hiya ma anba'ana Allahu ta'ala biha biqaulihi. Nah, itu tadi. Jadi, dan di antara asar atau pengaruh sholat itu adalah di sini disebut dengan nataij ya, asarun wa nataijun. Asarun itu berarti pengaruh atau bekas tadi, wa nataijun itu artinya hasil, natijah. Natijah nilai ya. Sampai di sini kita artikan dengan hasil. Nataijuha ma'an ba'ana Allahu ta'ala biha biqaulihi, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surat ini Al-Ankabut ayat 45 misalnya disebutkan innas sholata tanha anil faksai wal munkar. Nah, itu tadi. Jadi sholat itu mencegah kepada yang jelek-jelek dan yang mungkar. Kemudian ada lagi, ini menarik karena ini ada penjelasan kaitannya adalah dan wa qauluhu azza wa jalla innal insana khuliqa halu'a. Nah itu. Loh, apa hubungannya kok sampai situ? Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Hubungannya adalah illal musolli. Nah, gitu loh. Jadi kecuali ini kritik betul, kritik berat bagi kita ini. Ini kode keras bagi manusia. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang rewel. Nah, itu ya. Rewel manusia ini. Kakean sambat ya kan. Ya, sambat itu. Kemudian idza masahu syarru jazua. Ketika tertimpa keburukan dia mengeluh gitu. Sama juga wa idza masahul khairu manu'a. Kalau didapat kebaikan juga kurang itu. Kurang. Nah, tetapi ada yang tidak begitu. Illal musolli. Kecuali orang-orang yang mendirikan salat. Kita enggak usah kepada orang lain, mari balik kepada kita diri sendiri ini. Kita ini pasti begitu. Sudah dapat gini kurang gitu. Maunya ini tercapai masih begitu. Padahal kita ini sholat 5 waktu. Nah, kan berarti sholat kita tidak ada asarnya, nggak ada natijahnya. Ya. Ini kritik betul untuk kita sendiri juga. Berarti ini bagaimana, ya Kang ya. Kata illal musallin itu kecuali orang-orang yang sholat dalam artian yang sholatnya itu tanha anil fasya wal munkar begitu ya Kang? Ya, yang as-sohihah tadi itu. Ya. Itu ya. Baik, ternyata waktu kita habis kan. Ibadati sohihah asarun gitu loh. Ya kan tadi disebutkan tuh. Walikuli ibadatin minal ibadati as-sohihati asarun. Nah itu. Nah, kalau enggak begitu mempunyai nilai gitu. Nah, oke ya. Jadi begitu. Manusia ini rewel betul. Dapat kebaikan begini, dapat keburukan apalagi. Dapat yang baik aja kadang-kadang masih ngeluh. Tetapi itu tidak akan terjadi kepada orang-orang yang sholat. Ya, sholat. Baik Kang, ternyata masih asik-asiknya dan waktu harus memisahkan kita seperti itu. Nah, tentu kita akan melanjutkan di episode selanjutnya. Nah, kalau sahabat IB Time semua dimanapun berada, jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar ya. Saya begini, saya ingin ini, saya kutipkan sedikit saja. Oh, boleh nambah dikit. Ya, sedikit saja sebelum kita akhiri. Karena yang menarik ini adalah perkataan Imam Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh mengatakan tentang sholat tadi itu, kekhusyuan, keikhlasan dan lain-lain. Di sini disebutkan wa dzakara al-ustadu al-imamu an-riya'a durbani. Nah, itu. Ini tentang riya ya. Sombong. Jadi ini dihubungkan dengan riya. Apa ketidakikhlasan karena. Dan dia wa dzakara al-ustadu al-imamu, jadi kata Rasulullah Ustadz Imam Muhammad Abduh menyebutkan an-riya'a durbani, bahwa riya itu ada 2 bentuk. Riya'un nifaqi wa huwa al-amalu li ajli ru'yatin nasi. Nah, itu. Jadi riya unifak. Istilahnya riya unifak. Berarti riya yang menyerupai kemunafikan, kira-kira begitu ya. Kenapa? Penjelasannya adalah
Al-amalu li ajli ru'yatin nas. Berbuat sesuatu karena ingin dilihat manusia. Wa riyaul adati. Riyaul adati itu riya sebagai kebiasaan. Wa huwa al-amalu bi hukmiha min ghairi mulahidati maknal amal. Yaitu menjalankan sesuatu tanpa memperhatikan makna dari sebuah perbuatan. Istilah kita di Indonesia itu adalah gugur kewajiban. Nah, itu. Maka berbeda dengan yang selama ini kita pahami, ternyata beribadah dengan tujuan gugur kewajiban itu juga riya menurut Imam Muhammad Abduh. Tapi sebutannya adalah riyaul adat. Oke, ini sebagai penutup karena sangat baik Kang. Berarti gini ya Kang ya, sholat yang tidak berdampak, kemudian puasa yang hanya menggugurkan kewajibannya sebagai orang Islam harus menjalankan itu menurut kitab ini riya gitu ya, termasuk riya al-adah. Baik pemirsa dimanapun berada, ternyata waktu kita sudah habis, kita akan melanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya yang sudah nyimak sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel IB Time, sebuah channel cerdas berislam dan kanal moderasi Islam. Saya Ninin Karlina dan Kang Boy serta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Non wal qalami wa ma yasurun. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.